Selamat pagi untuk kita semua. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kalian semua, anak-anakku kelas 6 yang baik. Seperti biasanya, hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik. Setiap hari Jumat kita bertemu, dan hari ini materi pelajaran kita adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu ada di buku kalian, di buku murid, yaitu pada halaman 8, halaman 9, halaman 10, halaman 11, halaman 12, halaman 13. Di situ terdapat materi kita ini. Oleh karena itu, Pak Guru tetap mendampingi kalian walaupun belajar di rumah dan masih menggunakan HP. Harapan saya kita semua tetap sehat dan semakin rajin berdoa dan semakin rajin belajar. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Anak-anakku kelas 6 yang baik. Setiap warga negara pasti dijamin oleh negara untuk memperoleh kesejahteraan. Jaminan kesejahteraan baik itu kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak, itu merupakan sesuatu yang layak diterima oleh setiap warga negara. Itulah yang dimaksud dengan hak warga negara. Nah, tetapi untuk memperoleh hak-haknya tersebut sebagai warga negara atau setiap warga negara harus berpartisipasi, harus ikut ambil bagian dalam program pembangunan. Warga negara memiliki berbagai kewajibannya terhadap negara. Misalnya, membayar pajak, tentu kalau sudah dewasa. Membela negara, dan tentu kita wajib menaati semua peraturan yang berlaku di negara kita. Dan juga harus mematuhi hukum. Hasil dari pembayaran pajak yang digunakan oleh negara untuk membangun dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi warganya sendiri. Misalnya,
pembangunan jalan, pengadaan tenaga listrik, menyediakan lapangan pekerjaan, membangun sekolah, dan masih banyak lagi kegunaan pajak dari warga negara. Karena itu, dengan berbagai fasilitas itu, warga negara dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehingga menjadi aman dan sejahtera. Negara membangun jalan, membangun jaringan listrik, membangun gedung sekolah. Jalan, listrik, dan gedung sekolah itu adalah merupakan prasarana umum. Tentu yang harus kita jaga, harus kita pelihara. Dengan jalan, pergerakan manusia, barang, dan lain-lain menjadi lancar. Perekonomian lancar. Dengan listrik, pabrik, peralatan rumah tangga, kertas, dan kendaraan umum dapat digerakkan. Dengan prasarana gedung sekolah dan prasarana yang lain, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilaksanakan. Jalan, jaringan listrik, dan gedung sekolah merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan umum yang menjadi hak warga negara. Tentu setiap warga negara pasti mempunyai haknya dan mempunyai kewajibannya. Apa yang menjadi hak sebagai warga negara? Karena itu yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Dan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita boleh menuntut hak apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Dalam Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai ayat 27 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau.
Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yesus lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi. Maka Yesus adalah warga Yahudi. Wilayah orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan Kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea yang diberi nama Herodes, yang mendapat mandat dari Romawi. Sebagaimana kekaisaran atau kerajaan yang lain, Kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea pun memiliki aturan yang mengikat seluruh rakyatnya. Salah satu aturan itu ialah membayar pajak. Orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja. Orang-orang Yahudi pada umumnya tidak setuju dengan penjajahan. Hanya karena mereka tidak kuat melawan, maka mereka tunduk. Salah satu kelompok yang terus melawan penjajah ialah kaum Zelot. Nah, sehubungan dengan itu, orang yang menganjurkan membayar pajak dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena itu orang-orang Farisi menjerat Yesus dengan pertanyaan, yaitu, bolehkah membayar pajak atau tidak? Yesus sebagai orang Yahudi juga membayar pajak. Karena itu, jika Yesus mengatakan boleh membayar pajak, maka Yesus dianggap sebagai pengkhianat, yaitu pengkhianat bangsa. Dan jika Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak, berarti Yesus melawan kekuasaan yang sah. Namun Yesus menjawab dengan tepat dan penuh kebijaksanaan. Yesus menjawab, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Lalu ketika ditagih mengenai bea pun, sebenarnya Yesus telah mengatakan dengan benar bahwa orang pribumi tidak mengenal bea. Namun agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus membayar bea itu. Nah, kata-kata Yesus, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, itu patut kita teladani. Karena itu, orang-orang Katolik wajib menjadi warga negara yang kritis, sekaligus beragama, yang taat pula. Keterlibatan dalam hidup bernegara untuk membangun kesejahteraan bersama sama nilainya dengan kebaktian kepada Tuhan.
Nah, anak-anakku kelas 6 yang baik. Demikianlah penjelasan dari Bapak Guru Agama tentang materi kita hari ini, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sama seperti kalian di sekolah ini memperoleh hak dan melakukan kewajibanmu. Seperti biasanya, setelah Pak Guru menjelaskan pelajaran dan tentunya kalian sudah mendengarkan, maka Pak Guru minta kalian mengerjakan tugas berikut ini. Dan setelah kalian selesai mengerjakannya, pertama, tolong kirimkan ke WA Pak Guru Agama, dan tentu kamu harus menuliskan namamu dengan jelas. Tulisan tolong dirapikan. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin berdoa, turuti nasihat papa dan mama. Salam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.